Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Hari ini hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran Akidah Akhlak dan hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan baca basmalah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kemarin kita sudah mempelajari banyak hal. Di antaranya kita sudah mempelajari tentang ta'awud atau kalimat ta'awud. Dan Ustazah ingatkan sebelum kita masuk ke Asmaul Husna yang kedua, bagi kalian yang belum mengikuti atau belum menyelesaikan PH tentang ta'awud, maka masih diberi kesempatan untuk hari ini ya. Kalau hari ini tidak mengerjakan, berarti nilainya nanti beda dengan yang lain. Baiklah, untuk Asmaul Husna, kita akan mempelajari hari ini ada 4. Dan kalian tahu bahwa Asmaul Husna merupakan sifat-sifat Allah yang tercermin dalam nama-namanya. Nama-nama yang sempurna, nama-nama yang baik, yang disebut dengan Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna seluruhnya ada 99. Ustazah yakin kalian semuanya sudah hafal dan sudah kalian tasihkan kepada wali kelas masing-masing. Baiklah, kita sebagai umat Islam hendaknya kita semuanya mengenal Asmaul Husna dan memahami maknanya. Karena dengan memahami maknanya, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja anak-anak, untuk Asmaul Husna yang kita bahas diantaranya adalah Al-Batin, kemudian Al-Waliyu, Al-Mujibu, dan Al-Jabbar. Ingat ya, hari ini kita membahas Asmaul Husna, Al-Batin, Al-Waliyu, Al-Mujibu, dan Al-Jabbar. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita membahas tentang Al-Batin. Anak-anak, dapatkah kalian melihat wujud Allah? Tahukah kalian apa yang ada di dalam hati temanmu? Pasti kalian tidak tahu ya. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kalian tidak dapat mengetahui apa saja yang ada di dalam hati teman kalian. Nah, ini ada kaitannya dengan Al-Batin, yang artinya adalah Allah Maha Tersembunyi, atau artinya adalah yang Maha Batin. Nah, di sini juga mengandung makna bahwa Dia dapat mengetahui sesuatu yang tersembunyi dari hamba-Nya. Allah memiliki sifat yang batin. Nah, dalam hal ini semua ucapan, pikiran, bahkan niat kita semuanya itu selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa bahwa diri kita itu diawasi, selalu dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, anak-anak, dalam keseharian kita harus selalu berbuat baik, berprasangka baik, dan juga mempunyai niat yang baik. Selanjutnya, kita membahas tentang Al-Waliyu. Tahukah kalian artinya? Sebelum kita bahas tentang Al-Waliyu, pernahkah kalian merasa takut? Ketika kalian berenang, takut tenggelam? Atau ketika kalian naik pesawat, merasa takut kalau mau jatuh? Nah, ketika kita merasa takut, maka kepada siapakah kita harus minta perlindungan?
pastinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Al-Waliyu artinya adalah Allah Maha Pelindung. Perlindungan Allah tidak hanya berupa fisik, tetapi Allah melindungi hati kita dari kesesatan dan menuntun ke jalan yang benar, sehingga kita dibebaskan atau dihindarkan dari godaan setan yang terkutuk. Nah, dalam hal ini anak-anak, untuk anak-anak yang tidak beriman, maka pelindung mereka adalah setan. Setan ini membisikkan kepada mereka supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Dan setan ini akan menyesatkan dan menjerumuskan mereka ke dalam api. Maka dari itu anak-anak, kita harus selalu minta perlindungan kepada Allah supaya terhindar dari godaan setan yang menyesatkan. Nah, cara mengamalkan atau bukti bahwa kita beriman kepada Allah, memahami Al-Waliyu atau memahami bahwa Allah Maha Pelindung, maka kita bisa memberikan perlindungan, menolong, dan membela kebenaran kepada teman-teman kalian atau orang lain yang tertindas dan teraniaya. Kita tidak boleh melindungi orang yang bersalah. Selanjutnya kita akan membahas Al-Mujibu. Anak-anak, pernahkah kalian berdoa? Pasti ya, kita selalu berdoa kepada Allah setelah melaksanakan sholat ataupun ketika kita dalam keadaan yang susah, kita berdoa kepada Allah, kita mau belajar berdoa kepada Allah, kita mau melaksanakan segala sesuatu, berdoa kepada Allah supaya diberi kelancaran dan sebagainya. Nah, kita pasti selalu berdoa kepada Allah SWT. Apa yang kalian minta dalam berdoa? Banyak sekali. Ada yang berdoa meminta perlindungan, kepandaian, rezeki, dan kesehatan. Nah, anak-anak, dalam Islam itu dianjurkan agar kita semuanya banyak berdoa kepada Allah. Hanya kepada Allah SWT kita pantas berdoa. Kembali ke dalam Al-Mujibu. Nah, dalam hal ini Al-Mujibu artinya adalah yang maha memperkenankan doa, yang maha mengabulkan doa. Doa siapa? Doa umat manusia. Nah, berdoa kepada selain Allah itu tidak akan ada gunanya. Doa kita tidak akan terkabul. Dan bahkan yang berdoa kepada selain Allah, maka itu termasuk dosa yang sangat besar. Allah SWT ini mengabulkan doa dari siapa saja yang meminta. Entah itu dari anak kecil, remaja, dewasa, maupun orang tua. Semua yang meminta kepada Allah pasti akan dikabulkan. Semua orang yang meminta kepada Allah pasti mereka berarti membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang saya tanya, pernahkah kalian merasa bahwa doa kalian itu belum terkabul? Jika itu terjadi, maka anak-anak, hendaklah kalian semuanya tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti akan menepati janji permohonan dari hambanya. Ya, kalian harus tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Itu ya anak-anak tentang Al-Mujibu. Kemudian anak-anak, cerminan dari kita
percaya bahwa Allah itu maha memperkenankan doa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus suka menolong orang yang membutuhkan, ya. Dan kalian juga harus tahu, orang kok tidak mau berdoa, maka itu berarti orang tersebut adalah golongan orang yang sombong. Karena apa? Merasa dirinya sudah sempurna, merasa dirinya sudah tidak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anak-anak, kita harus selalu berdoa, meminta segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kita bahas adalah Al-Jabbar. Al-Jabbar artinya adalah Allah Maha Berkehendak dan Maha Kuat. Bisa juga ini berarti juga memaksa. Maksud di sini adalah keperkasaan Allah tiada bandingnya. Hanya Allah yang mampu memperbaiki keadaan setiap makhluknya. Allah yang berkehendak memberi keperkasaan kepada mereka. Kita harus berbangga ya, bertuhankan Allah karena Dia Tuhan yang maha berkehendak, maha perkasa, dan maha kuat. Nah, perlu diketahui, semua yang ada di alam semesta ini semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menentang atau mencegah atas kehendaknya. Contoh, bintang, bulan, matahari, bumi, dan segala makhluk yang ada di alam semesta ini, di darat maupun di laut, di udara maupun di mana saja, semuanya tunduk pada aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita tidak boleh memiliki sifat sombong dan angkuh. Karena apa? Akan merugikan diri sendiri. Apalagi di sekitar kalian. Pasti kalau ada orang yang sombong dan angkuh, maka tidak ada yang mau berteman dan juga akan dijauhi oleh orang. Ya, untuk sementara pertemuan hari ini cukup. Semoga kita semuanya selalu diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah oleh Allah. Selanjutnya, silakan anak-anak setelah menyaksikan dan menyimak video dari Ustazah, silakan kalian membaca materi bab Asmaul Husna, mulai dari Al-Batin, Al-Wali, Al-Mujib, dan Al-Jabar, ya, sampai Al-Jabar, silakan dibaca. Dan selanjutnya, silakan nanti kalian lihat di halaman 112, di situ kalian silakan mencentang ya, sesuai dengan apa yang disampaikan di situ, sesuai dengan pernyataan yang merupakan penilaian sikap untuk kalian. Tetapi ini tidak dikumpulkan ya. Insya Allah dari penilaian itu menunjukkan sikap kalian terkait dengan materi Asmaul Husna. Insya Allah semuanya sukses, semuanya mampu. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah, selalu diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Akhirnya kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.